Saya perawat Evan akan mengkaji dan mengumpulkan data pasien melalui riwayat rekam medis pasien. Saya akan mengeksplorasi data subjektif dan data objektif sebagai keluhan pasien. Saya akan menyiapkan alat-alat, persiapan diri, dan persiapan pasien. Saya akan membuat rencana pertemuan dengan klien untuk mempraktikkan cara mengontrol halusinasi. Yang pertama yaitu menghadik. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Evan, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang praktik di Rumah Sakit Suroyo, Kota Magelang. Nah, pada saat ini saya dinas pagi dari mulai jam 7 sampai jam 2. Ibu namanya siapa? Indri. Lebih senang dipanggil siapa, Ibu? In. Oke, Ibu In. Ya, baik Ibu, saya akan bertanya terlebih dahulu dari informasi yang saya terima dan setelah saya kaji, Ibu mengalami gangguan persepsi halusinasi ya Bu ya. Oke, baik Ibu, untuk mendapatkan data yang lebih fokus, saya akan bertanya, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Baik Ibu, berapa sering Ibu mendengar suara-suara itu yang tidak diinginkan? Sering. Sering. Oke. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Lama lah. Ya sekitar kayak 15 menitan gitu lah. Lama banget. Oke. Dari mana Ibu merasa suara tersebut terdengar? Dari mana-mana. Dari mana-mana? Iya. Dari luar atau dari dalam Ibu sendiri? Dari luar. Dari luar. Dari luar. Seberapa keras suara Ibu yang Ibu dengar? Kadang keras, kadang kayak bisik-bisik. Oke. Seberapa yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar tadi? Yakin. Yakin dari luar? Yakin banget kalau di luar sih. Ya. Baik. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman ketika suara itu datang? Sangat tidak nyaman. Tidak nyaman? Iya. Oke. Apa isi suara yang Ibu dengar? Kayak menginjek-injek gitu, terus kayak suruh saya, apalagi kalau ada air gitu ya, misalnya kayak ada kolam, terus disuruh aku suruh nyebur, terus jadi kan, jadi saya takut. Oke, saya catat ya Bu ya. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sangat-sangat tidak Sangat tidak nyaman. nyaman. Ya. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Besar banget, Besar itu sangat sekali. mengganggu saya. Sangat mengganggu ya Bu ya. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara Ibu? Sangat mengganggu, itu besar banget mas, soalnya kayak besar banget. Ya. Saya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara tersebut? Belum baik banget, cuma tutup kuping aja dan itu masih terdengar gitu. Baik Ibu, cukup untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kembali, apakah Ibu mengetahui cara mengontrol halusinasi tersebut? Belum. Mungkin itu terdengar aja. Tutup telinga aja. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan teknik mengontrol halusinasi? Tertarik, sangat tertarik. Oke, siap. Baik Ibu, nanti saya akan ajarkan terkait cara mengontrol halusinasi. Yang pertama yaitu dengan menghadik. Untuk waktunya 15 menit dan untuk tujuannya untuk membedakan antara realita dan halusinasi Ibu. Apakah Ibu tertarik untuk melakukannya? Ya. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Di sini aja boleh. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kita mulai untuk cara yang pertama mengontrol halusinasi dengan cara menghadik. Ibu sudah siap ya? Siap. Baik, cara menghadik ini adalah cara untuk mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara-suara itu dengan tegas. Bisa dengan teriak atau tegas. Nah, tujuannya apa Ibu? Tujuannya untuk Ibu merasa lebih berkuasa atas suara-suara itu dan bisa membedakan suara realita dan halusinasi. Untuk hal yang perlu disiapkan, apakah Ibu nyaman dengan posisi duduk ini? Nyaman. Nyaman? Oke. Kita duduk aja ya Bu ya. Ya. Nah,
cara melakukannya, ketika ibu mendengarkan suara halusinasi itu yang tidak diinginkan, ibu dapat menutup telinga salah satu atau kedua telinga ibu dan bisa mengucapkan, kamu bukan suara asli, kamu palsu, kamu pergi selama 3 kali. Apakah ibu bisa menerimanya? Ya. Oke. Mungkin ketika ibu sedang di keramaian, ibu bisa menutup mata, bisa juga menutup telinga ibu, dan juga dalam hati bilang pergi. Gitu. Apakah ibu paham? Paham. Jika ibu paham, bisa ibu praktekkan ya bu ya. Oke. Misal ada suara halusinasi datang, Ya. ibu apa yang melakukan? Tutup telinga satu, terus bilang pergi. Kamu tidak nyata, kamu palsu. Ya, Gitu. betul. Terus kalau yang ketika di keramaian, coba ibu praktekkan. Ya, gitu. Dalam hati ya bu ya. Ya. Oke. Baik ibu, bagus sekali. Tadi ibu sudah bisa mempraktekkan dan saya harap bisa ibu lakukan ketika suara halusinasi itu muncul. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan cara yang pertama, yaitu menghardik? Oke. Baiklah ibu, apakah ibu masih ingat cara yang tadi kita lakukan atau belajar apa yang tadi saya sampaikan? Ibu. Saya ingat nanti kalau misalnya kita di keramaian, kita tutup mata, tutup telinga sambil bilang pergi 3 kali dalam hati. Ya. Terus kalau misalnya kalau sendiri itu tutup telinga, tutup mata boleh, ya kan? Ya boleh betul. Terus nanti bilang aja sekeras-kerasnya pergi. Terus kamu tuh palsu. Ya. Ya. Oke. Baik ibu sudah paham dan bisa mempraktekannya. Itu nanti bisa dilakukan ketika ibu merasa suara itu muncul atau mengalami halusinasi. Baik ibu, untuk cara yang pertama kita masukkan ke dalam jadwal harian ibu. Apakah ibu bisa melakukannya? Baik ibu, di sini nanti bisa dicentang ketika bisa ibu melakukan sendiri, itu dicentang yang kolom M. Kalau perlu bantuan itu ditulisnya P. Kalau ibu tidak lakukan ditulis di kolom T. Apakah ibu bisa? Coba ibu. Gini kan? Iya betul. Baik ibu. Baiklah ibu, bagaimana kalau kita besok melakukan cara mengontrol halusinasi dengan teknik yang kedua, yaitu dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ya. Untuk mencegah suara-suara itu, maka untuk waktunya besok mau di jam berapa ibu? Jam 8. Jam 8 boleh. Untuk waktu prakteknya mau berapa menit? 10 menit. 10 menit. Untuk tempatnya mau di mana ibu? Sesuka ibu mau di mana? Di sini aja. Oke. Besok saya akan kembali ke ruang sini dan saya akan menemui ibu untuk mempraktekkan cara yang kedua, yaitu mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Ibu bersedia ya? Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin kembali ke ruang perawat. Nanti jika ibu membutuhkan bantuan bisa ke ruang perawat. Terima kasih bu. Terima kasih.